Oke everybody, lu bisa lihat titlenya ini apaan, bakal skincarean malam. Tapi yang berbuat berbeda adalah ini kita pakai produk-produk lokal ya semuanya, dari cleansing balm sampai cleansing oil, cleansing balm, cleansing oil sampai ke moisturizer dan obat total jerawat, kita pakai produk lokal. Hello, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Buat yang mungkin baru di channel ini, pengen kasih tahu kalau kulit gue itu acne prone skin. Oke, gampang banget dapet jerawat dan juga oily, normal to oily. Jadi emang nighttime skincare routine yang pengen gue tunjukin kalian dengan produk lokal. Semua produk lokal ini itu lebih ditujukan untuk kulit yang berjerawat, gampang banget dapet jerawatnya. Lebih khususnya lagi, ini jerawat hormonal ya. Gue itu paling sering dapet jerawat hormonal, yaitu jerawat di bagian sini. Walaupun ya jerawat-jerawat di daerah lain juga muncul, tapi yang paling besar masalah gue itu adalah selalu jerawat hormon. Ntar bakal gue kasih tau deh ya produk yang bener membantu jerawat hormon gue ini biar gak terlalu merajalela, apalagi saat lagi PMS. Oke, saat lagi mau dapet. My bulu ketek belum dicukur, my makeup udah patchy, udah berminyak, udah keringetan. Ini sekarang waktunya untuk step pertama for the nighttime skincare routine adalah cleansing balm. Cleansing balm, cleansing oil yang bakal gue pakai di video ini dari brand lokal, Left from Gentle Hour. Call it a day cleansing balm ya. Dan sebenarnya untuk cleansing balm atau enggak cleansing oil dari produk lokal itu gue baru nyobain 3. Yang pertama dari Silox Prime, setelah itu si Dermi Beauty, dan setelahnya adalah Gentle Hour. Dari ketiga itu yang paling gue demen adalah dari si Gentle Hour yang Call It a Day cleansing balm ini. And honestly, gue pun sebenarnya masih paling sering pakai Banilako. I don't know why kenapa ini nggak gue beli lagi saat tahun lalu gue abisin. Kayaknya sih karena alasannya ini tuh maybe a bit too hydrating for me. Probably saat tahun lalu gue gak terlalu suka cleansing balm atau gak cleansing oil yang terlalu menghidrasi. Kesannya kayak gue belum bersihin makeup secara benar. Maybe sekarang lebih mendingan lah ya perasaan gue soal produk ini. Tapi seinget gue enak sih, seinget gue dia bersih. Ini baru gue beli lagi nih, sekarang kita bakal coba ya. Wait, belum bersihin tangan. Now, I'm not sure apakah gue pernah kasih tau hal ini ke kalian, tapi cleansing balm atau enggak cleansing oil itu adalah produk skincare yang benar-benar berubah hidup gue, especially untuk gue yang suka makeupan ini. Oke, the fact that gue bisa ngapus makeup gue tanpa gue harus gesek-gesek wajah gue dengan kapas yang banyak banget dan cuman butuh waktu berapa, 2-3 menit, itu tuh amazing, beautiful. Bagian satisfying gini pertama kali cleansing balm kita buka, coba ya. Karena gue anaknya sombong dan boros, ini dia cleansing balm sebanyak ini gue pakai. I just wanna make sure semua makeup gue itu pudar. Teksturnya ini bermacam lilin yang udah meleleh gitu loh. Kalau mata lo sensitif mending pakai eye makeup remover ya. Tapi sejauh ini gue sebenarnya masih bisa sih, masih bisa tahan gitu loh. Ingat gue juga si Gentle Hour cleansing balm ini nggak bikin gue jerawatan, so that's good. Ini sedikit saran buat lo mungkin yang pengen ngapus eye makeup lo pakai cleansing balm biar gak buang-buang kapas, gak buang-buang duit beli produk yang lain. Bagian bulu matanya ini dipijet ya, dipijet bagian bulu matanya. Jadi jangan diginiin, digosok mata lo, tapi diginiin. Bisa lihat gak? Because I cannot see myself. Dipijat pelan-pelan. Kalau misalnya nggak pakai makeup, perlu nggak pakai cleansing balm? I do. Gue tetap pakai cleansing balm sih. Karena sunscreen gue kan gue lapis berkali-kali ya. Jadi itu biasanya gue lakukan, tergantung, kecuali kalau emang gue lagi nggak pakai sunscreen berkali-kali, which is something you shouldn't do anyway. Lu harusnya selalu pakai sunscreen berkali-kali karena lu reapply. Jangan lupa bagian sini nih, bagian deket rambut, leher, deket nih paling sering lupa kan orang-orang. Oke, ini udah pakai cleansing balm, bersihin makeup segalanya, kotoran muka. Sekarang bakal gue bilas sambil gue cuci muka. I'll be right back. Bentar, jangan kemana-mana. Untuk sabun cuci mukanya, facial cleanser yang gue pakai dari produk lokal dari Something. Ini namanya Low pH Gentle Jelly Cleanser ya. It's a gentle cleanser yang gunanya adalah untuk membersihkan wajah lo aja. Gak macem-macem, walaupun mereka sebenarnya ada pengakuan ini menenangkan dan juga anti-acne. I see this sebagai cleanser aja, maksudnya sebagai sabun cuci muka aja. Seperti yang gue bilang berkali-kali, gue gak butuh cleanser wajah gue, sabun cuci wajah gue untuk macem-macem. Gue butuh dia membersihkan wajah gue aja. Simple as that. Pokoknya gak bikin jerawatan dan gak bikin terlalu kering, gak ngebuat wajah gue ketarik. And this one does not do that. I actually really like. Sekarang lo tahu salah satu facial cleanser atau sabun cuci muka favorit gue itu dari si Cosrx yang Low pH Good Morning Gel Cleanser. Banyak dari lu pada yang nanyain bagusan yang mana. Oke, jadi sekalian aja gue jawab di video ini. Sama aja, hampir mirip. In fact, walaupun even though
this one, si Cosar X, maybe a bit drying. On my face ini hasilnya lumayan sama-sama membersihkan secara baik, gak terlalu mengeringkan di wajah gue. Emang si Cosar X sedikit lebih kering. It's not let's see yang jelly cleanser dari something ini melembabkan ya. Dia gak melembabkan, tapi at least dia gak menarik wajah gue, gak mengeringkan wajah gue. Dibanding ini sedikit gak ngeringin banget kok. I just have to emphasize that a bit, daripada ntar lu mikir kata kali ini kering, ini gak kering. Cuman kalau misalnya dibandingin sama ini sedikit lebih kering gitu. Tapi apakah bagus dua-duanya? Yes. Okay, now sekarang ini dia my favorite local product dalam 2 bulan terakhir. Oh my god, ini produk amazing. It's an exfoliating toner, dan lu tahu betapa manjurnya, betapa mantepnya, betapa cintanya gue sama exfoliating toner. Yaitu dari si Bumi, namanya apa? Resurface Mild Exfoliating Toner. Inilah senjata baru gua, senjata senjata paling mantep untuk mengatasi jerawat-jerawat hormonal. Oke. Selama gue pakai ini dalam 2 bulan, hampir 2 bulan, I feel like jerawat-jerawat yang sering muncul di area sini, apalagi saat PMS itu sangatlah minim. Alright, ini adalah exfoliating toner yang mengandung 2% BHA, 2% AHA juga, dan ada 0,5% micro hyaluronic acid, ceramide, dan rosehip oil. Amazing. Sekarang ini bakal gue pakai. Tadi gue by the way udah pakai hydrating toner ya. Gue teknik sandwich, oke, dimana gue pakai hydrating toner setelah cuci muka, exfoliating toner, hydrating toner lagi. Nama produk ini Resurface Mild Exfoliating Toner kan. Jadi sesuai dengan namanya, mereka tulis ini adalah daily exfoliation, bisa dipakai tiap hari, tiap harinya malam-malam lebih disarankan. Dan emang untuk produk-produk daily exfoliating toner, maksudnya exfoliating toner bisa dipakai tiap hari, ini lumayan tinggi ya. 2% AHA dan 2% BHA-nya itu yang actually pertama gue agak ragu apakah ini bisa gue pakai tiap hari, sampai akhirnya gue coba dan ternyata my skin loves it. My skin cinta banget produk ini, gue pakai tiap hari. Dari sebelumnya gue udah tahu kalau emang kulit gue itu pakai produk-produk yang BHA-nya di bawah 2% kurang mempan. Oke, it's like my kulit badak itu kurang mantep lah dibersihkannya kalau di bawah 2%. But gue nggak pernah tuh nyoba pakai produk BHA 2% tiap hari, sampai akhirnya gue menemukan produk ini dan ternyata my skin can handle it. In fact, jerawat di wajah gue itu lebih kalem dan lebih minim. Tetap ada nggak jerawatnya? Yes, of course. In fact, lagi ada jerawat 1, 2 aja di wajah gue hari ini. Yang biasanya mungkin jerawat di wajah gue itu ada 4, 5, sekarang cuma ada 2 aja. Itu karena ditolong sama produk ini, exfoliating toner dari si Bumi Resurface Mild Exfoliating Toner. Glycolic acid dan lactic acid yang ada di produk ini tuh membantu my tekstur wajah gak berasa kasar ya. Komedo wear, let me show you. Gue tunjukin komedo gue. My hidung is very licin. Do you see that? See? Tidak ada ini kasar. Tuh. Away, komedo away, not in here, no. Ini adalah salah satu produk lokal terbaik that I found recently, oke, selama tahun 2020 ini adalah si Resurface Mild Exfoliating Toner. Bener-bener membantu jerawat gue lebih minim, my tekstur kulit wajah itu jauh lebih halus, tidak ada komedo, tidak kasar-kasar. Love it. Sekarang lanjut pakai hydrating toner dari si Avoskin Your Skin Bay Ultimate Hyaluron Marine Collagen 5%. Gue udah pernah ngomongin produk ini sih, I love it karena dia gampang menyerap, menghidrasi wajah gue secara baik. Oke. Wait, let me tell you about si Bumi ini lagi, gue kasih tau lagi. Lumayan agak ngeringin sih, sedikit ya di wajah gue, makanya ini penting banget untuk pakai hydrating toner setelahnya in my opinion. Atau enggak kalau misalnya memang lu punya serum yang sangatlah menghidrasi, bisa pakai itu, tapi lumayan agak kering. Oke, jadi pakailah hydrating toner atau enggak serum lo yang melembabkan setelah pakai ini. Untuk hydrating toner sebenarnya gue juga lagi sering pakai si Supple Power-nya something ini, tapi ntar lo mikir gue jualan produk something karena bakal lumayan banyak ini gue pakai di skincare rutin hari ini ya. Jadi udahlah, nggak usah pakai si Supple Power itu. Avoskin ini hydrating toner yang I really like, gampang menyerap di wajah gue, tidak berlebih hidrasinya tapi hidrasinya pun cukup gitu ya. Apa namanya? Terlembabi tapi tidak berlebih. Oh wait, now serum. Sebenarnya pengen pakai si something hyaluronic B5 ini. Tapi ntar gue pikir juga Gak usah dulu lah ya. But if you're wondering how I feel about hyaluronic B5, gue udah pernah buat videonya. Ini serum yang bagus untuk menghidrasi wajah lo, oke?
Oke, itu aja sudah ya. Skincare selanjutnya masih serum, dan serum yang akan gue pakai adalah dari si Avoskin Retinol Ampoule. Listen, dengarkan sebelum lu komen ke gue. Kakak boleh digabungin AHBH segala. Yo. I know my skin, gue tahu kulit gue itu seperti apa. Oke, gue pakai skincare itu bukan minggu yang lalu, udah bertahun-tahun, dan butuhkan waktu 2 tahun sebelum gue melakukan hal ini, dimana gue layering active, oke, dimana gue gabungin AHA BHA dengan retinol, and I've been doing that for the past 3 months now. Hasilnya memuaskan sekali on my skin. Kulit gue rusak gak? No. Skin barrier gue rusak gak? No. In fact, ini kulit sayang banget sama gue. Kalau misalnya lu masih belum kenal sama kulit lu belum bisa baca tanda-tanda iritasi atau nggak kulit lu nggak sukanya itu seperti apa, gue nggak bakal saranin untuk gabungin AHA BHA dengan retinol, karena mereka adalah 2 ingredients yang lumayan abrasive, oke. Jadi dimana mereka benar-benar menekan kulit lu untuk hasil yang sangatlah bagus. So mulailah dari step-step kecil dulu, hari-harinya dibeda-bedain, dosisnya direndah-rendahkan. Tapi karena gue sudah kenal sama kulit gue sendiri, akan gue gabungkan, dan hasil di wajah gue seperti yang gue bilang tadi, memuaskan. Masa kenapa gue suka sama si Miraculous Retinol Ampoule dari si Avoskin ini adalah karena for me sih it's quite gentle. Dari awal gue pakai, gue nggak berasa side effect at all, dimana kulit gue kering or anything like that, dan dia membantu kulit gue berasa lebih plump, regenerasi, anti-aging lah, mencegah jerawat gue biar nggak semakin membludak pula. Sampai sekarang hasil yang gue rasakan dari si Avoskin Miraculous Retinol Ampoule ini pun masih bagus banget. Walaupun emang sebenarnya saat ini gue lagi nyobain retinol baru dari si Paula's Choice yang level 1% retinol, yang retinol 1% treatment retinol ini. Gue lagi pengen nyobain tuh retinol dari negara barat. Harusnya mereka katanya lebih bagus. Dari Asia dikit deh yang punya retinol. Dikit banget sebenarnya. Lokal adalah, tapi kalau kayak dari Korean, Japanese, atau enggak China itu jarang produk retinol. Paling banyak itu dari Western products, I think. Gue pengen tahu aja apakah mereka lebih bagus dibanding produk lokal yang udah gue suka ini dari si Avoskin dan juga FSS. It's actually really good itu. Sayangnya si FSS, gue bakal tunjukin foto di sini. Sayangnya si FSS itu agak sedikit berat. Dia nggak clogging my pores, tapi dia beratnya itu dimana dia agak bikin komedoan. Lanjut, abis pakai retinol itu bakal lanjut pakai eye gel. Oke, eye gelnya dari si Game Changer something tripeptide eye concentrate gel. Lihat my under eye, ada masalah nggak sih menurut lo? Karena I don't think so. Gue nggak ngerasa kayak under eye gue itu ada masalahnya. Makanya gue paling jarang nge-review eye gel atau enggak eye serum. Gak pernah tahu perbedaannya gitu loh. And that is why gue masih tetap pakai si tripeptide-nya something ini, karena well, bagus lah, bekerja lah di bawah bagian bawah mata gue. Tapi I suppose alasannya kenapa gue masih tetap pakai adalah untuk pencegahan. Jadi mungkin kedepannya Litnia saat umur 40-50 tahun nanti, garis-garis halusnya nggak terlalu dalam. Jadi untuk mata panda atau enggak kantong mata, garis-garis halus itu gue gak merasakan sama sekali. Even mata gue agak minus ya, nggak ada milia juga. Enak banget mata gue. Sekarang step hampir ke yang terakhir adalah moisturizer. Kalau gue belum pakai si Bumi ini Reserve Smile Exfoliating Toner, gue pasti bakal pakai tetap si Photopo Night Cream. You guys know that I really love that night cream, oke. Tapi kan karena si night cream itu mengandung 3% AHA dan gue pakai ini juga, gue nggak mau over exfoliate lah ya. Jadi hari ini bakal pakai moisturizer yang biasa lah, yang tugasnya untuk melembabkan wajah gue, mengunci kelembaban, mengunci semua produk-produk yang gue pakai ini saat gue tidur nanti, biar saat bangun muka gue berasa mulus, lembut, dan oke. Untuk moisturizer lokal pun gue masih belum nyobain banyak, jadi gue bakal pakai dari si something yang ini, Ceramic Skin Savior Jelly Moisturizer ya, dimana dia konsistensinya jelly seperti ini. Mereka bilang harusnya ini untuk all skin type. I don't know deh, I forgot, mereka menunjukkan ini untuk kayak oily, normal, combination skin, atau enggak juga dry skin bisa. Tapi so far pengalaman yang gue pakai sama moisturizer ini itu yes, it's very melembabkan. Packagingnya pun juga bagus, in my opinion, bisa ditekan gini jadi lebih higienis. It's a very moisturizer. Kalau gue pakai pagi-pagi dia nggak berasa terlalu berat. Kalau gue pakai malam-malam pun gue berasa dia cukup. Biasanya kalau malam-malam itu gue paling suka pakai night cream atau enggak serum itu yang lembabnya sangat-sangatlah lembab. Dan ini ya mungkin kalau buat malam-malam bisa lebih lembab lagi, but enough lah, oke, cukup lah dia. So ini dia kelihatannya untuk Ceramic Skin Savior dari si something ya. And honestly, sejujurnya ini kurang becek
untuk skincare malam-malam. Untuk skincare malam-malam gue suka banget kalau dia becek. Ini kurang becek, jadi makanya menurut gue ini lebih suitable for my morning skincare routine, lebih enak dipakainya. However, overall it's still a good moisturizer. Dia melembabkan dan juga mengunci kelembaban wajah gue secara baik, tidak macam-macam. Dia cocok juga, nggak bikin jerawatan, nggak terlalu berat. You know, my skincare goal adalah gue untuk sama sekali tidak memakai obat total jerawat ya, tapi apalah daya gue, sampai sekarang gue masih butuh obat total jerawat. Jadi obat total jerawat bakal gue pakai kali ini dari produk lokal Teratu Intensive Acne Lotion. This product is amazing. Pakai 2 hari di jerawat lo kering. Mantep banget, demen banget. Oke, gue bakal kocok. Ini dia tipe yang harus dikocok kayak cair gitu. Ingat ya, kalau misalnya lo pengen review lebih dalam soal produk-produk yang gue omongin ini, kalau emang produknya baru, pertama kali lo denger gue mention di video hari ini, biasanya belum ada reviewnya, tapi coba aja deh search Lip Junkie, abis itu nama produknya. Udah pernah gue omongin kok, harusnya udah pernah gue omongin ini, atau enggak pernah gue omongin di Instagram. Sekarang ini gue bakal pakai cotton bud dan gue taruh di jerawat gue. Ini hampir kering nih yang sebelah sini nih. Paling besok harusnya udah gone. Dan sepertinya di sini ada calon-calon jerawat batu deh. Harapan gue ini nggak jadi jerawat batu, harapan gue ini ada kepalanya nanti, tapi ini baru muncul kemarin malam cuy. Kayaknya sih bakal jadi jerawat batu deh. I don't know, harapan gue tidak, tapi pakein aja lah di situ. Kita berdoa pada Tuhan Yesus. Jangan jadi jerawat batu, jangan jadi jerawat batu, jangan jadi jerawat batu. For the bibir, banyak dari lu pada yang bilang kalau bibir gue sekarang jauh kelihatan lebih merata. Oke, dimana warnanya jauh lebih pink. And I can show you guys, I didn't do anything. Gue nggak ngapa-ngapain selain gue pakai dia doang, udah dia doang gitu loh, si Emina Lip Mask ini. Maybe mungkin dia punya efektivitas seperti itu, but please know, gue udah pakai ini hampir 2 tahun ya, jadi mungkin kemanjurannya bisa kelihatan kalau lu pakai selama 2 tahun terus menerus. Gue beneran pakai ini doang ya, mungkin ada beberapa lip balm yang gue coba, tapi yang selalu konsisten gue pakai sebelum gue tidur adalah si Emina Lip Mask. But now it's habis sekarang dan gue selalu lupa beli, dan setiap kali ke Watsons selalu tinggal 1 atau enggak habis. Jadi gue bakal pakai produk yang lumayan baru ini. Gue pakai hampir mirip, I would say sifatnya masih Emina Lip Mask. Oke, saat gue bangun pagi berasa mulus banget ini bibir. Yaitu dari si Skin Game, namanya Pigment by Skin Game Do Me Right. It's technically a lip oil. Ada yang bilang ini sama aja kayak lip serum, I don't know, tapi ini itu gue kasih lihat ya di bibir gue kelihatannya bagaimana. Tuh. I know beberapa daripada lo pasti bakal pikir ini kayak lip gloss. It's not. It's different. Kalau lip gloss itu kesannya dia kayak berdiri di atas bibir lo. Sedangkan ini tuh gue merasa dia sangatlah menutrisi bibir gue, dimana saat gue bangun pagi, my bibir itu very mulus. Oke, tidak ada itu kayak bekas-bekas bibir kering atau enggak chapped lips at all, nothing like that. Makanya gue bisa bilang ini agak mirip sama Emina. Tapi apakah gue bisa bilang ini sebagus Emina yet? Not yet. Gue belum tahu karena baru pakai. Sedangkan untuk Emina Lip Mask ini still MVP, ini most valuable player in my skincare game. Mau apapun yang terjadi, Emina jangan pernah lu hilangkan produk ini. Alright, so itu dia my nighttime skincare routine. Gue bakal kasih ini tanda baru, chart baru, gambaran baru skincare routine gue seperti apa yang sekarang. Karena I know banyak tuh lu pada yang ngikutin gue membagi-bagi hari kan. Sekarang seperti ini nih chartnya. Oke, gue tunjukin di sini. Oke, dimana gue eksfoliasi tiap hari lah ya, retinol 3 kali karena sudah mulai berumur lip June, jadi retinolnya kita dikit. Dan ya, hari hidrasi sheet mask tetap ada kok. Oke, so thank you so much for watching. Itu dia my nighttime skincare routine menggunakan produk lokal. Naik kelas banget ini produk lokal in skincare-nya ya. Kayak gue gak tertarik untuk beli produk-produk luar. I mean I still do, masih tertarik sih, tapi kayak banyak banget yang menarik dari produk lokal, pengen gue beli juga kan. Again, thank you so much for watching. I hope you guys like this video, and as always, don't forget to wash your hands, don't touch your face. Bye everybody. Bye. Thank you so much for watching. Good night. Dadah. Dah.